Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya menjelang siang. Kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga ini. Kita akan membahas negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang organisasinya dinamakan juga dengan ASEAN. Jangan lupa kalian mencatat ya. Ini materi pertama kita adalah negara Indonesia. Ini dia. Kita lihat peta Indonesia. Wilayah Indonesia tidak asing lagi bagi kita karena di kelas 7 kalian juga pernah belajar mengenai kondisi fisik Indonesia. Seperti kita ketahui, ini wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki 5 pulau yang besar dan yang dihiasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lanjut, kita lihat keadaan alam Indonesia. Seperti kita ketahui tadi di peta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulaunya sebanyak 13.466 buah pulau. Sehingga negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di wilayah Asia bagian Tenggara. Kita lihat letak Indonesia. Ini bisa dilihat dari 3 letak, yaitu yang pertama adalah letak astronomis. Apa yang dikatakan letak astronomis? Letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kita lihat letak astronomis Indonesia. Terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 95 bujur timur ini terdapat di wilayah Sabang, Pulau W. Sabang adalah ibu kota dari Pulau W. Terletak di wilayah Aceh. Sedangkan 141 derajat bujur timur ini terdapat di wilayah Merauke, Papua. Dan kawasan 6 derajat lintang utara ini adalah wilayah Pulau Bureh di bagian utara Aceh, dan 11 derajat lintang selatan ini terdapat di bagian selatan wilayah Indonesia adalah Pulau Rote yang terkenal dengan nama Pulau Roti, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kedua adalah letak geografis. Apa yang dikatakan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat letaknya di permukaan bumi. Jadi letak wilayah Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Australia dan Samudra Pasifik dengan Samudra India. Kita lihat di dalam peta Indonesia kembali. Letak Indonesia tadi letak geografisnya antara benua Asia. Benua Asia terletak di bagian sini. Antara benua Asia dan benua Australia. Benua Australia di bagian selatan wilayah Indonesia. Kemudian Samudra Hindia. Samudra Hindia di sekitar sini dengan Samudra Pasifik. Ini dia Samudra Pasifik. Itu letak Indonesia secara geografis. Kita lihat lagi letak Indonesia secara geologis. Apa yang dikatakan letak geologis? Letak suatu wilayah berdasarkan batuan penyusun pembentuk muka bumi. Itu yang dinamakan letak geologis. Letak geologis Indonesia
Itu merupakan Indonesia merupakan pertemuan pegunungan yang aktif di dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sirkum ini artinya perputaran. Perputaran pegunungan yang aktif di wilayah Mediterania. Mediterania ini merupakan Laut Tengah, tetapi bukan mengitari Laut Tengah. Jalur pegunungannya sampai ke wilayah Indonesia yang bersifat aktif, dimulai dari Laut Tengah, kemudian Iran, masuk ke wilayah India, yaitu pegunungan Himalaya, sampai ke wilayah Myanmar, sampai ke wilayah Thailand, Malaysia, masuk ke wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia kaki pegunungannya terbagi atas dua, yang dinamakan dengan busur dalam dan busur luar. Busur dalam itu mengikuti wilayah Sumatera. Kita lihat peta. Nah, Sumatera, kemudian Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Wetar, dan berakhir di Laut Banda. Lanjut. Sedangkan Sirkum Pasifik itu mengitari wilayah Samudra Pasifik. Nah, di sini dia Samudra Pasifik. Karena nanti masuk ke wilayah Indonesia, dimulai dari wilayah Amerika Selatan, yaitu Pegunungan Andes, masuk ke Amerika Tengah, Pegunungan Rocky Mountain, sampai ke wilayah utara Amerika, wilayah Kanada, Pegunungan Rocky Mountain, sampai ke wilayah Kepulauan Sakhalin, Rusia, sampai ke wilayah Kepulauan Jepang, Filipina, masuk ke wilayah Sulawesi, Kepulauan Halmahera, ini Maluku, Halmahera, dan berakhir kaki pegunungannya di wilayah Laut Banda. Nah, di sini Laut Banda. Ya, bertemu dengan pegunungan Sirkum Mediterania tadi. Kemudian Sirkum Pasifik sampai ke wilayah Papua. Nah, sini Papua. Kemudian masuk ke wilayah Australia, Selandia Baru, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Kemudian sampai ke wilayah Amerika Selatan kembali. Nah, itu berputar di wilayah Samudra Pasifik. Tapi dampak positif dari letak geologis bagi Indonesia sangat banyak. Indonesia yang memiliki pegunungan yang aktif menyebabkan tanah di wilayah Indonesia ini sangat subur. Apapun yang akan ditanam itu akan subur sekali. Ini karena adanya unsur yang dari gunung aktif tersebut yang menyebabkan banyak terbentuknya tanah vulkanik di sekitar wilayah Indonesia. Yang kedua, Indonesia kaya dengan sumber tambang. Itu dampak positif dari letak geologis. Kemudian kita lihat iklim Indonesia. Iklim di Indonesia ini berdasarkan garis lintang tadi, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini Indonesia menyebabkan beriklim tropis. Karena Indonesia terletak di antara dua garis balik utara dan selatan, yaitu 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, kita lanjutkan Ananda. Bentang alam. Bentang alam Indonesia bervariasi. Ya, mulai dari pegunungan tinggi sampai daerah depresi. Kita lihat satu pegunungan. Apa yang dikatakan pegunungan? Pegunungan merupakan deretan gunung-gunung yang memanjang. Itu yang disebut dengan pegunungan.
Contoh, pegunungan yang ada di wilayah Pulau Sumatera yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Kemudian pegunungan yang ada di wilayah Papua yaitu Pegunungan Jayawijaya. Lanjut, yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi ini merupakan wilayah yang datar dengan ketinggiannya lebih dari 500 meter sampai 750 meter dari permukaan laut. Contoh, dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, dataran tinggi Gayo, dataran tinggi Bandung. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah yang datar dengan ketinggiannya mencapai 0 meter dari permukaan laut sampai kurang dari 500 meter. Contoh, dataran rendah timur Sumatera, dataran rendah utara Jawa Barat. Kemudian yang keempat, daerah depresi. Daerah depresi ini suatu wilayah yang mengalami penurunan di mana penurunan tersebut di bawah dari permukaan laut. Contoh, lembah Semangko atau depresi Semangko yang memanjang dari utara Pulau Sumatera sampai selatan Pulau Sumatera. Kita lihat penduduk. Jumlah penduduk Indonesia ini berdasarkan sensus 2020 lebih kurang dari 267,6 juta jiwa. Kalau berdasarkan data ini, wilayah Indonesia merupakan nomor 4 di dunia setelah wilayah Amerika Serikat. Sebagian besar penduduk Indonesia ini berdomisili di wilayah Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk yang banyak menyebabkan banyak juga terjadinya permasalahan penduduk di Indonesia, baik itu di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan di bidang kesehatan. Lanjut, perekonomian. Perekonomian Indonesia pada tahun 2015 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi mencapai 4%, di mana ekspor Indonesia berupa migas dan non-migas, yaitu bahan mentah. Migas berupa minyak bumi dan gas alam, sedangkan bahan mentah seperti kayu, rotan, karet. Di bidang pertanian juga beras, perikanan, dan tekstil. Sedangkan impor Indonesia berupa perkakas industri, farmasi atau obat-obatan, kimia, elektronik, dan otomotif. Ibu mengingatkan kembali kepada kalian ananda semuanya, apa yang dikatakan dengan ekspor? Ekspor adalah Indonesia menjual bahan-bahan yang akan dijual ke wilayah negara lain, atau negara lain membutuhkan bahan dari Indonesia. Berarti negara lain itu membeli produk Indonesia. Sedangkan impor Indonesia membeli produk luar negeri. Itu yang disebut dengan impor. Masuknya barang asing ke wilayah Indonesia. Lanjut, sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia sangat banyak sekali, seperti pertambangan. Pertambangan berupa minyak bumi. Minyak bumi itu ditambang di wilayah Aceh, Riau, Muara Enim. Muara Enim ini Sumatera Selatan yang Ananda, Cepu, dan Surabaya. Kemudian batu bara, tempat penambangannya di wilayah Kalimantan. Timah ini penambangannya di wilayah Bangka, Singkep, dan Riau. Sedangkan emas
Emas terdapat di wilayah Papua dan Cikoto, Jawa Barat. Sumber daya alam berikutnya adalah pertanian berupa padi, kelapa, pisang, abaca atau serat, tebu, tembakau, nanas, dan perikanan. Ini sumber daya alam Indonesia. Kita lihat kerjasama. Kerjasama Indonesia dengan negara lain itu berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kita bahas satu-satu. Bilateral. Bi artinya dua, lateral artinya kerjasama. Bilateral artinya kerjasama antar dua negara. Contohnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Cina, dan sebagainya. Pokoknya dua negara. Sedangkan regional yaitu region. Region artinya kawasan. Dalam satu kawasan. Contoh kawasan Asia Tenggara. Kerjasamanya berbentuk ASEAN dan multilateral. Kerjasama multilateral itu adalah multi artinya banyak, lateral artinya kerjasama. Multilateral kerjasama antar negara-negara di bumi ini, di dunia. Contoh, Indonesia bergabung dalam PBB, kemudian dalam WHO, kemudian dalam UNESCO, UNICEF. Lanjut mengenai pariwisata. Indonesia terkenal dengan banyak sekali pariwisatanya. Indonesia sangat menarik bagi turis asing. Dengan kebudayaannya yang banyak, kemudian pemandangannya yang indah, sehingga banyak turis yang masuk ke wilayah Indonesia untuk berdharma wisata. Di mana pariwisata di Indonesia merupakan sektor penting, menempati urutan ketiga dalam penerimaan devisa negara. Wilayahnya, setiap wilayah Indonesia memiliki objek wisata yang menarik. Wilayahnya ini bikinkan seperti Bali, Lombok, Raja Ampat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan sebagainya. Jadi wilayah Indonesia ini sangat banyak objek wisatanya, baik itu dari Sabang sampai Merauke. Dah selesai. Ibu ingatkan kepada kalian, kita ada tugas. Kerjakan LKS halaman 18 dan diisi langsung di LKS tersebut. Kalau seandainya di LKS kita tidak memungkinkan diisi langsung, boleh kalian catat jawabannya di kertas, kemudian kalian klipkan di buku LKS-nya. Kapan dikumpulkan? Pada saat ibu minta orang tua kalian yang mengantarkan ke sekolah, bukan Ananda. Jadi orang tua kita yang mengantarkan ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dari sekolah. Selesai Ananda. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian Ananda. Kalau ada kata-kata ibu yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.